Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Guntomara Islamic Art and Architecture. Jadi kami adalah salah satu produsen jersey nasional yang hari ini terus berkarya. Jadi Mas Garsono dan di sebelah saya ini Malik, arsitek muda berbakat. Amin. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu ada masuk pertanyaan-pertanyaan ke kita ini. Katanya dia dari salah satu produsen, mungkin tidak saya sebutkan. Kenapa jersey saya kok kropos? Kropos. Jadi kropos itu copot ya. Bolong-bolong sehingga berpori sehingga berpori sehingga nampak serat-serat di belakang, rontok di bagian depan. Nah, mungkin kita hari ini bisa berbagi pengalaman ya. Kita awal-awalnya kan juga ada keropos-keropos juga, sehingga permasalahan keropos ini mungkin ini yang bisa kita bagi kepada teman-teman sahabat-sahabat yang berkecimpung di GRC, di saudara-saudara kita, mungkin kita bisa berbagi, mungkin teman-teman lain juga bisa menambahkan. Mungkin kalau ada kendala-kendala seperti ini bisa diisi kolom komentar atau apa solusinya. Nah, artinya kita terus berkembang bersama menciptakan GRC yang baik di tengah masyarakat, ya kan? Nah, jadi kembali ke cerita tadi. Jadi dia bertanya bagaimana GRC ini supaya jangan keropos. Nah, saya teringat ketika ada teman-teman membuat GRC sehingga waktu dicopot kok nyangkut atau keropos. Nah, setelah diteliti ternyata banyak faktor yang mempengaruhi kenapa GRC itu bisa keropos gitu. Ya. Mungkin dari saya pertama saya lihat GRC keropos itu bisa jadi karena kebanyakan air ketika produksi. Nah, sehingga semennya itu terlalu encer. Jadi encer. Faktor faktor banyak air itu bukan berarti waktu adonannya banyak air, enggak. Bisa aja takaran air itu sama, tetapi karena bentuk moldingnya yang melengkung sehingga airnya itu meleleh sampai ke bawah. Nah, pasti kejadian-kejadian keropos itu terjadi di bagian bawah atau hampir ke bawah, sudut-sudut bawah. Atau bahkan kalau ada kita memproduksi vertikal, kan dia disemprot nih. Kalau yang manual agak rumit juga gitu ya. Tapi kalau yang semprot itu biasanya dia kan terus ke bawah, sehingga besokan harinya ketika dibuka biasanya di bawah sini itu tidak tersentuh ya. Nah, solusinya bagaimana pertanyaannya? Solusinya teman-teman, saran dari saya mungkin nanti Mas Garsono bisa menambahkan. Kalau dari saya biasanya itu kan ketika airnya sudah menurun kan mengurangi kadar semen. Saya lihat dari para senior produksi, saya lihat di bagian bawah itu ditambah semen sehingga kandungan semen airnya berkurang. Diserap oleh semen karena kan kita berasumsi produksi kita kan flat begini, ya kan, flat begini sehingga kadar airnya kan sama semua. Tapi ketika meleleh, semen itu kan juga meleleh, sehingga daerah-daerah yang kira-kira kurang semen bisa teman-teman tambahkan di semen, tambah semen sehingga tetap kadarnya. Mungkin ada tambahan dari Mas Garsono ini. Menggunakan kuas mungkin?
untuk tekanan ya. Jadi kalau spray kan itu kan sifatnya mesin ya, semprot. Setelah dikasih dipesan mungkin tekanan lebih padat ya, ada kemungkinan yang keropos itu kan. Biar sela-selanya terjangkau. Dan itu juga, pun gitu. sebenarnya umum digunakan. Dan satu lagi mungkin orang ahli. Ya kan? Kalau untuk para punya gitu Mas. Tanpa orang ahli mustahil juga memberikan hasil yang maksimal. Nah, menurut Malik, kenapa itu? Selain yang seperti Mas Garsono sampaikan, Kalau menurut saya sih Bang, pemilihan pasir Bang. pasir ya, Jadi pasir ini sangat penting. di material pasir. Material pasir sangat penting dalam memproduksi GRC Yang keropos. yang keropos. Jadi ada kategori pasir khusus Kalau untuk menghindari GRC itu supaya keropos. sebaiknya dalam pemilihan pasir ini kita pilih yang hancur Bang. Hancur. Karena pasir ada juga yang bulat-bulat ya. Ya. Jadi kita pilih yang hancur. Karena yang bulat-bulatnya Artinya hancur itu tajam. Tajam. Ya, supaya itu bisa mengikat. mengikat satu sama lain sama mengikat gitu. Dan menjangkau bagian-bagian terkecil dari sudut-sudut gitu. Artinya menurut Malik kita pemilihan pasir itu juga pilihan yang penting untuk GRC, di mana GRC itu bisa menyatu karena ketebalannya yang tipis, sehingga pasir-pasir yang bergerigi atau apa itu bisa menyatukan ketika ada campuran semen, sehingga ketika sudah saling lengket itu juga bisa menghindari keropos ya, artinya semen pun mudah meresap pada butiran pasir. Luar biasa. Ya mungkin itu gambaran dari kita untuk dapat menghindari GRC yang keropos ya. Dari jenis materialnya, campuran airnya, bahkan ketika campurannya sudah tepat, kita juga perlu memperhatikan di mana lekuk-lekuk dari GRC yang kadang-kadang berkumpul air juga harus dinetralisir dengan semen tambahan teman-teman. Jadi juga proses pemadatan memakai roll dan juga kuas untuk yang tidak terjangkau, yang roll yang sudut-sudut yang roll punya batasan, sehingga sudut-sudut itu bisa menggunakan kuas sehingga kualitas GRC juga dapat terjaga ya, produksinya dapat bagus ya, kekuatan juga ya. Nah, mungkin ini yang menjadi masukan yang baik buat teman-teman yang mempunyai masalah GRC keropos. Nah, mungkin ada masukan lain dari teman-teman suhu-suhu yang senior di GRC ini, bisa diberi masukan di kolom komentar. Dan yang penting jangan lupa apa lu? Subscribe, comment dan like. Ya, channel ini supaya kita terus bisa berbagi ilmu, bisa berdiskusi di channel ini mengenai GRC sehingga kualitas GRC bisa sama-sama kita jaga. Yang pemula juga bisa memulainya dengan baik, yang senior juga bisa berbagi ilmu supaya GRC ini dapat terjaga, dapat diterima di kalangan masyarakat. Baik, terima kasih teman-teman dan sahabat Untumara. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita terus semangat. Assalamualaikum. Wah.